Halo teman-teman, gimana kabarnya nih? Semoga baik-baik aja ya, sehat-sehat selalu. Kalian penasaran gak nih ceritaku tentang bagaimana seseorang itu menghubungi dunia gaib dan bagaimana mereka melakukan ritual praktek okultisme? Dalam video ini, aku akan menguak tentang ritual dan praktek okultisme yang digunakan untuk berhubungan dengan alam gaib ya teman-teman ya. Siap untuk menjelajah dunia yang misterius ini? Selamat datang di channelku Rinto Sujarwo. Jangan lupa bantu channel ini untuk berkembang dengan cara subscribe, like, comment, and share. What you can see there is curtains on the wall that again he has disobeyed the Prophet ﷺ by placing curtains all over the wall. And what you see here is blood stains on the curtains. Now what he would do is he would sacrifice a rooster. The rooster that's associated with the calling of the people to the Fajr prayer. They would sacrifice a rooster to other than Allah. To sacrifice a rooster to the shaitan and then allow it to flap around the room, spreading the blood all over the walls, and then you would see what this person would do. They have some more little tools that they use. They would then lie in a position of humility and a position of lowliness, and you're going to see, and they would stay in that position calling upon the shaitan. Mari kita mulai dengan memahami beberapa ritual yang umum digunakan okultisme. Pasti okultisme itu, okultisme adalah faham atau ajaran yang mempercayai adanya kekuatan gaib yang tersembunyi dalam roh atau benda tertentu. Ritual ini tuh melibatkan langkah-langkah khusus dan persiapan yang sangat teliti teman-teman. Namun praktek semacam ini itu sebaiknya dilakukan oleh praktisi yang berpengalaman. Beberapa ritual yang sering digunakan adalah pemanggilan roh atau sesi pemanggilan jin dan lainnya. Ritual ini tuh melibatkan penggunaan mantra, benda-benda tertentu, keramat, dan kadang-kadang ya kalau di luar negeri itu kayak semacam pentagram. Jadi bahasa sederhananya, kalau kalian tuh suka nonton film horor tuh pasti pernah nonton film horor namanya Jelangkung ya kayak gitulah. Dimana ada ritual pemanggilan roh itu kayak menggunakan media boneka kayu. Kalau Jelangkung tuh kayak batok kelapa dan semacamnya ya, bentuk segitiga gitu. Kalau pentagram itu ya mirip banget kayak film-film horor di barat, dimana sering kita lihat simbol atau lambang yang berbentuk bintang, berujungnya lancip-lancip segi 5, digambar 5 kayak garis lurus-lurus gitu. Pada intinya, di sini tuh memanggil roh halus itu nggak sembarangan orang bisa dan asal memanggil. Di sini tuh memanggil roh itu nggak sembarangan orang bisa dan nggak asal memanggil roh itu terus beliau datang ya. Enggak kayak gitu. Karena di sini semua tuh ada caranya, ada pakarnya dan ada medianya. Pengen yang lebih expert mengenai hal ini tuh kalian tuh bisa kayak baca buku. Contohnya The Complete Book of Witchcraft dari yang diciptain tuh Raymond Buckland, dan The Occult Witchcraft and Magic and Illustrated History itu yang diciptain tuh Christopher Dell. Nah, di buku ini tuh banyak banget dikupas mengenai hal-hal kayak okultisme ini. Mari kita kenali beberapa praktek okultisme yang digunakan untuk berkomunikasi dengan dunia gaib. Salah satu praktek yang populer itu adalah divinasi. Divinasi itu melibatkan kayak penggunaan alat seperti kartu tarot, kemudian bola kristal atau papan kuija kalau di luar negeri ya. Dengan menggunakan kartu tarot tuh kita dapat mendapatkan wawasan tentang masa depan atau kayak semacam situasi hidup kita di masa depan. Nah, kalau ini tuh kayak bahasa gaulnya tuh kayak cenayang teman-teman. Ya dukun lah, dukun. Terus pasti di antara kalian tuh kayak juga pernah ya ada sekedar mungkin iseng atau maupun pengen bener-bener percaya dan pernah datang ke dukun atau cenayang menanyakan tentang masa depan kalian. Kalau kalian meyakini cenayang tuh kayak memang bisa melihat permasalahan di masa depan dalam kehidupan kalian. Aku sendiri sih
Pernah sih sedikit-sedikit ya, aku pernah kayak konsultasi masalah asmara, masalah masa depan dengan tarot rider namanya gitu ya. Tuh orang itu tuh kayak sakti atau beneran sakti atau gimana ya, kebetulan namun nggak dipungkiri juga sih 60-80 tebakan dia tuh kayak di hidup tuh kayak benar-benar terjadi. Kalau di logika itu kayak semacam nggak ada habisnya teman-teman, karena gimana pun kayak cenayang atau dukun tuh bisa tahu tentang kita, apa yang terjadi di hidup kita di masa depan hanya melalui kartu tarot. Pilih sendiri loh padahal kartu tarotnya itu ya. Nah, kembali lagi nih ke kepercayaan masing-masing ya. Kalau aku pribadi ya teman-teman, percaya bahwa di antara kita manusia tuh ada manusia yang dilahirkan spesial. Karena apa? Karena mungkin diberi anugerah hanya untuk bisa melihat atau mungkin memprediksi masa depan teman-teman. Karena harus melakukan latihan khusus agar dapat mempunyai kemampuan ini. Ternyata tuh memang ada yang mengupas tentang Kuija ini ya teman-teman. Kalau kalian memang penasaran banget tentang papan Kuija ini atau hal praktek okultisme ini tuh, kalian bisa baca bukunya tuh The Spirit Book, The English Encyclopedia Claire, channelnya saya tulis di sini ya, oleh Raymond Buckland juga yang seperti di atas ya. Kalau cuma sekedar ingin tahu sih kayaknya nggak apa-apa, tapi kalau untuk praktek-prakteknya ya kalau kalian pengen bangetnya mending didampingi yang ahli ya, karena takutnya nggak sesuai harapan dan malah merepotkan orang lain, kesurupan dan sebagainya. Lepaskan tangan kamu. Lepaskan tangan kamu. Ya, jadi gimana teman-teman? Apakah kalian tertarik untuk memahami lebih dalam tentang ritual dan praktek okultisme sehingga berhubungan dengan dunia lain? Kalau iya, jangan lupa untuk melakukan hal langkah-langkah berikut ini ya. Pertama tuh, ya, tentang pelajari sejarah filosofi di balik praktek ini. Ya, baca-baca bukunya ya, sebelum mempraktekannya. Setelah mendapatkan pemahaman yang kuat ya, kemudian tuh kalian tuh cari komunitas atau praktisi yang berpengalaman yang dapat membimbing kalian dalam menjalankan praktek okultisme ini dengan aman pastinya. Belajarlah dari mereka dan jangan ragu untuk banyak-banyak bertanya tentang pengalaman dan pengetahuan mereka teman-teman. Ingat juga hal ini tuh kayak bukan iseng atau permainan semata, karena kita tuh nggak pernah tahu apa efek kedepannya, kemudian bagaimana tuh kebenarannya tuh kita nggak pernah tahu. Ya, aku harap video ini bisa memberikan wawasan yang menarik tentang ritual dan praktek okultisme yang dapat menghubungi dunia lain, dunia gaib ini. Dan perlu diingat bahwa menjelajahi dunia gaib itu kayak memerlukan kewaspadaan dan pengetahuan yang mendalam teman-teman. Percaya nggak percaya ya, kemudian yakin nggak yakin juga, akan lebih bijak kalau kita tuh saling menghormati orang-orang yang memang percaya akan hal itu dan memang sudah expert di dalamnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika kalian memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku ini, kemudian like, comment, and share. Sampai jumpa di video selanjutnya.